Orang tidak akan pernah mengenang kita. Mantan orang kaya, mantan pejabat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min. Kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Di antara tanda yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada orang yang memanen, tanamannya dipotong, tumbuh lagi. Kalau kelapa diambil, nunggu sekian bulan. Kalau jagung diambil, nunggu sekian hari. Kalau sawit diambil, 10 hari baru bisa panen. Kalau padi diambil, panennya paling cepat setahun 2 kali. Tapi ini aneh, dipotong, tumbuh lagi. Dituai, tumbuh lagi. Dipanen, tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya, apa ini? Kenapa tanamannya dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang bersedekah tidak putus. Siapa yang mewakafkan tanah Masjid As-Sa'adah, saya tidak tahu, tapi pahala kita selama sholat iktikaf di Masjid As-Sa'adah mengalir ke makamnya sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan tanah untuk pesantren tahfiz Quran, mengalir sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan untuk tanah kuburan, masih kurang 25 juta. Loh, kok Ustaz Somad tahu? Dapat bocoran. Ketika untuk pesantren, banyak yang mau ngasih uang. Ketika untuk masjid, banyak yang mau ngasih uang. Tapi untuk tanah wakaf pemakaman, orang tidak peduli. Ini Ustaz Somad cerita tanah wakaf pemakaman, ngajak orang wakaf tanah untuk kuburan. Memangnya Ustaz pernah berwakaf untuk tanah kuburan? Kebetulan almarhumah emak saya dikuburkan di tanah paling pinggir. Paling pinggir, habis sudah. Lalu saya tanya yang punya tanah, ini tanah ini kosong? Iya. Berapa meter ke sana? 22 meter. Ke belakang ke tepi sungai 60 meter. Kami beli 22 kali 60, dipagar pakai batu tinggi supaya tetangga tidak ketakutan keluar malam mau Pagar tinggi, wakafkan untuk pemakaman. Habis itu saya umumkan kepada jamaah. Jamaah, siapa yang mau tanah kaplingan silakan. Sampai sekarang belum ada yang datang. Silakan wakaf makam lillahi ta'ala. Tanah wakaf. Pak Kades umumkan ke masyarakat 22 meter kali 60 ke belakang dekat sungai. Ini semuanya untuk tanah wakaf pekuburan. Kecuali yang dekat almarhumah emak saya, ada satu itu kosongkan untuk tempat saya. Kalau nanti mati, kebetulan meninggalnya pas ceramah di Medan. Tapi kalau meninggalnya di Jakarta, sudah ada booking tempat di Jakarta. Walaupun agak tempat tuh sempit, katanya mobil TV One susah masuk ke dalam. Kalau saya tinggal di Kalimantan, saya pesankan ke tim Kalimantan. Kalau meninggalnya di Sulawesi, kenapa Ustadz tidak minta jenazahnya pulang ke Riau? Tiket pesawat mahal, guys. Saya tidak mau menyusahkan umat. Tapi kalau kebetulan ninggalnya di Medan pas ceramah di Sumatera Utara, aku ingin dekat dengan almarhumah emakku, supaya dekat, supaya anak cucuku berziarah, sekalian mereka bisa ziarah, sambung-sambung silaturahim. Ingat mati, rumah yang kau bangun cantik, megah dan mewah. Semua tamu yang datang kalau masuk ke dalam seperti melihat kucing Anggora.
Sampai masanya saat kau mati, tidak ada satu jengkal pun di dalam rumah itu yang siap menerima badanmu. Betul? Yang mencari arsiteknya kamu, yang membeli tanahnya kamu, yang membeli marmer mahalnya kamu, yang menggambarnya kamu, yang menjenguknya pagi petang siang malam kamu, yang mengambil fotonya kamu. Tapi saat kau mati, kau tidak diperkenankan di dalam. Istrimu hanya berkata, ini kamar papa dulu. Anakmu hanya berkata, ini kamar ayah dulu. Sekarang rumah siapa? Mereka sudah jual dan dibagikan kepada ahli waris. Yang kekal abadi mana? Itulah tanah pemakaman, hanya 2 meter kali 1. Maka bayarlah yang 25 juta ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita akan ke sana juga. Sibuk melihat istana yang megah, belum tentu ke istana. Melihat mall yang hebat, belum tentu masuk mall di luar negeri. Melihat gambar di TV cantik indah, belum tentu sampai. Tapi tanah kuburan, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, setuju tidak setuju, pasti akan ke sana. Karena kita tidak jalan sendiri, tapi dibawa oleh jamaah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan, dimasukkan, dibuka tali kepala, ditempelkan hidung ke dinding liang lahat. Mereka timbun dan mereka akan pulang ke rumah. Syukur-syukur mereka masih ingat. Untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan sebanyak ini jamaah mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan zikir dan doa, mengirim tasbih, tahmid dan tahlil sampai sudah meninggal dunia, tapi gambarnya tetap dipajang untuk mengingatkan jamaah. Di depan ada gambar, di belakang ada gambar, nama masih disebut. Tapi kalau kita pelit, bin bakhil, bin medit, bin apa lagi? Ternyata nasabnya di sini ada semua. Orang tidak akan pernah mengenang kita. Mantan orang kaya, mantan pejabat, mantan orang terkenal. Dulu pernah hebat, sekarang hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Kita sudah bicara anak muda, kita sudah bicara ulama, kita sudah bicara sedekah Baitun Najmi, kita sudah bicara tanah wakaf 25 juta. Tadi saya mulai tausiah jam 1, sekarang sudah jam 2. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Air minum Sahabat. Air minum Sahabat, pH tinggi 9 sampai 9,5. Diminum 1 hari 1 botol, bagus untuk kesehatan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rematik, sakit tulang, asam urat, asam lambung, sakit jantung, sakit tulang belakang, sakit tenggorokan, sakit mata, awet muda, macam-macam. Jadi ibu-ibu yang kata orang, ini kok enggak glowing ya? Ini semuanya baik. Keuntungannya dipakai untuk dakwah, keuntungannya dipakai untuk umat. Dari umat kembali kepada umat. Ini semua penting. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi orang kambing yang punya susu, sapi yang punya nama. Susu apa namanya? Susu sapi, padahal susu kambing. Terserahlah. Yang penting dia sudah mengambil nama orang lain.
umat Islam yang paling besar, umat Islam yang paling banyak, umat terbesar di Indonesia, jamaah haji dan umrah terbanyak, tapi ekonominya dipegang orang lain. Gerakan belanja ke warung tetangga. Setuju? Kalau belanja ke warung tetangga, mereka itu bukan cari kaya, cari makan. Apalagi sekarang ekonomi sulit sejak datangnya Covid. Covidnya pulang, emaknya datang. Datangnya pas tiap mau Ramadan lagi. Namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada sinergi. Sinergi itu apa? Kerjasama. Kerjasama itu apa? Silaturahim. Silaturahim itu apa? Sering-sering ketemu. Subuh ketemu, duha ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, tahajud ketemu, Ramadan ketemu, tarawih ketemu, witir ketemu, Idul Fitri ketemu, Idul Adha ketemu. Saya ketemu dengan dia cuman Idul Adha doang, Pak Ustadz. Kenapa Idul Adha? Iya, kebetulan cuman itu yang ada bagi-bagi kupon daging kurban. Ini pertemuan yang penuh dengan kepentingan. Tapi kita semua alhamdulillah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah? Kiai Haji Abdul Syukur. Siapa tadi yang tausiah? Kiai Haji Muslih. Siapa tadi yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Apa aja yang disampaikannya? Aku nggak ada yang ingat cuma 25 juta. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan bapak ibu, saya yang tausiah pun nggak ingat entah apa yang sudah saya sampaikan. Tapi untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat, jangan khawatir. Ceramah saya bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.